berikutnya dari Bapak Gozi asal Makassar. Apa hukumnya jual beli Al-Quran? Lantas tidak bertentangan dalam agama Islam untuk memperjualbelikan ayat Al-Quran. Karena Al-Quran adalah milik Allah dan hasil dari jualan adalah cuma materi dunia. Yang milik Allah itu bukan mushaf fisik. Itu kan, ya saya punya ini mushaf, ada beberapa, dan itu hak milik saya. Karena hak milik saya boleh dihadiahkan kalau nanti ada tamu, apalagi mau Ramadan. Nah ini nih, ya buat tadarus. Tilawah. Kan begitu. Itu milik saya. Ya, tentu firman-firmannya itulah firman Allah, kan begitu. Nah, jangan keliru juga. Ya, karena kalau milik seseorang itu boleh ditasarrufkan. Ya, tasarrufnya itu pertama dialih milikkan secara gratis, dihibahkan boleh, ya dihadiahkan boleh, diwakafkan boleh, atau ya dialih milikkan dengan muqabil, dengan imbalan. Oh ini mushaf saya bagus, ini bawanya dari mana misalnya, ya dari Madinah ini, ongkosnya mahal, kan begitu. Jadi ya boleh, tapi tukar tuh dengan apa begitu, itu boleh kan, ya ada barter begitu. Ya atau ya saya lagi butuh uang nih, akan ya tapi ya tidak seharga waktu membeli lah, ya beli saja sekian, itu boleh kan. Itu jadi bukan berarti menjual ayat-ayat Allah, bukan ya. Kalau menjual ayat-ayat Allah, ya hukum itu mestinya begini, ya ayatnya begini, ya Seharusnya kan, haram dihalalkan. tapi ya dibelokkan kan begitu. Nah itu artinya menjual ayat-ayat Allah gitu kan, bukan ya Kalau jual beli mushaf. Al-Quran berarti bukan. Bukan ya, sekarang itu masya Allah nanti termasuk apa namanya komoditi yang paling laris itu Al-Quran. best apa namanya Bestseller. ya itu Al-Quran tuh, Al-Quran, Menjelang Ramadan. mukena, lalu macam-macam itu. Sarung. Jelang Ramadan tuh sarung, itu pasti itu. Dan itu pasti ya semua juga tidak mengatakan, kamu itu menjual ayat-ayat Allah dosa. Ya enggak, ya kan. Itu jadi pengertiannya tidak demikian. Wallah alam. Baik, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Yusuf ya, yang menanyakan, ketika sholat berjamaah imam yakin sudah 4 rakaat ya. Pas tahiyat akhir tidak ada makmum yang mengingatkan imam. Kemudian imam salam. Setelah salam makmum bincang-bincang dengan makmum lain. Kalau sholatnya baru 3 rakaat. Ada makmum yang menyuruh imam untuk menambah lagi 1 rakaat. Bagaimana yang harus dilakukan oleh seorang imam tersebut? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ini ya Allah Subhanahu wa taala mengutus ya Rasul SAW Muhammad SAW sebagai Rasul akhir zaman, itu kan untuk rujukan ya dalam kehidupan, ya termasuk sholat, waktu sholat, dan termasuk bagaimana kalau lupa. Nah itu bukan semata-mata karena lupanya, dia berarti pelupa, enggak. Itu tasyri. Tasyri, Tasyri bagian syariat. itu adalah ya, syariat. Kebetulan dalam hubungan ini Rasul SAW juga pernah lupa. Ya, nusia, dibuat lupa. Nah itu jadi etikanya, kalau Rasul itu bukan yansa, tapi yunsa. Nah, ya kan, kalau kita memang lupa. Kalau Rasul dibuat lupa. Nah, dalam rombongan ya sholat begitu, setelah selesai sholat ya begitu, ada yang tanya, ya Rasulullah, aku siratus sholat ya amnusit. Nah begitu ya, apakah sholat ini dikasar ya kan, diringkes, atau engkau dibuat lupa, kan begitu ya. Nah jawab beliau itu, ya tidak dikasar, tidak lupa. Nah kan begitu. Nah, bingung kan para jamaah itu yang ngomong-ngomong begitu kan. Oh, iya. Lalu Rasul ingin konfirmasi, ahakon ya ma yaquluhu dzul yadaini, apakah benar tuh omongan dzul yadain
Utsman waktu itu ya. Disebut Dzuliyadain karena beliau menikahi dua putri Rasulullah SAW. Ya, Dzuliyadain atau Dzunurain. Ya, ya di sini Dzuliyadain. Iya, tanya. Bener nggak tuh yang diucapkan tadi? Kata sahabat yang lain, ya betul. Betul. Ah, berarti betul. Nusit ya kan, dibuat lupa. Ya Rasul tidak banyak cincong. Ya udah, kalau terkonfirmasi kurang, ya ditambah langsung kan. Beliau berdiri, ya menyempurnakan rakaat yang kurang. Kalau satu ditambah satu kan. Tinggal takbir berarti. Iya, takbir langsung nyambung. Tadi posisi bagaimana ya, berarti tambah satu rakaat. Kalau 4 tambah rakaat terakhir, lalu di akhirnya sebelum salam sujud sahwi sajdataini kan begitu ya. Nah, ini mirip kan begitu. Jadi ya sudah diselesaikan saja. Jadi imam tinggal konfirmasi ke jamaah yang lain. Imam tinggal konfirmasi gitu. Walaupun merasa yakin. Ya, dan nggak usah ngeyel juga imamnya. Imamnya sok kuat ingatannya enggak. Ah itu jadi bikin apa? Keributan. Ribut kan begitu. Jadi ya alhamdulillah ada hikmah ya dari dilupakannya Rasulullah SAW dalam kasus ini. Masya Allah ya. Wallahualam. Baik, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Edwin asal Bekasi. Ya. Bagaimana hukumnya mendonorkan organ tubuh ketika dalam kondisi wafat? Jadi seorang mayat begitu kan? Diambil organ tubuhnya. Pertama diambil itu apakah wasiat atau itu kehendak ahli waris. Nah kan bisa begitu. Iya, dua kemungkinan. Atau ya ini karena kebutuhan medis, ya dokter atau bagaimana udah dah. Ya dia sudah meninggal kan, sayang kan begitu. Nah ini tergantung, ini menyangkut tentu saja hak tadi. Jasad ini ya milik dan harus dipertanggungjawabkan oleh yang punya jasad itu. Dari ujung rambut sampai telapak kaki. Makanya tidak boleh ya menyakiti badan jasmani sendiri karena harus dijaga, dipelihara. Kalau ada yang menyerang mau mengganggu badan jasmani kita, jangan dibiarkan. Harus ditolak, dilindungi. Bahkan dalam hadis sampai pun untuk melindungi badan jasmani seseorang itu ya terjadi perkelahian, ya kan? Dan dia terbunuh, Allah, maka dia syahid. Ya, kalau dia membunuh, ya dia bari, ya, artinya terbebas dari dosa pembunuhan. Seperti itu. Nah, kalau begitu posisinya, ya tinggal, oh ini nggak ada wasiat, ya kan, dari almarhum, tidak ada juga dari kebutuhan medis dari keluarganya, ya, atau dari kebutuhan medis masyarakatnya, yaitu tidak bisa itu ya begitu saja kemudian diambil organnya itu kan ya taruh lah sebetulnya pertanyaan ini diambil gitu saja, ini nggak jelas juga apakah itu inisiatif dokter atau bagaimana ya kan, diambil paksa kali. Nah itu tidak boleh itu, iya. Hartanya saja yang tadi ahli warisan diambil begitu saja nggak boleh, ya kan. Apa ini badannya, organ. Ya karena itu jadi itu tidak harus dilakukan seperti itu, ya kan, kecuali kalau ada wasiat atau ada kebutuhan. Nah, saat ini kan ada kebutuhan misalnya untuk donor apa darah atau donor plasma, ya kan, atau donor apapun karena tuntutan kebutuhan kesehatan darurat sekarang ini banyak nih yang memerlukan ini. Ya gimana nih si fulan ini tapi sudah wafat. Ya ada orang yang belum wafat butuh ini. Kalau bisa diambil bagian dari itu kan darurah sihiyah, ada kebutuhan kesehatan dan itu kebutuhan umat. Nah, itu harus atas tentu saja otoritas di wilayahnya, misalnya ustadznya atau kepala daerahnya atau apalagi kalau ada semacam keputusan pemerintah, keputusan politik
ya ini karena kebutuhan ini ya perlukan donor ini. Kalau itu terjadi maka ya itu dilakukan. Tapi kalau tidak ada itu ya tidak boleh itu dilakukan. Allah. Baik, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Ridwan asal Aceh. Ya. Ketika kita membicarakan atau menggibahi seseorang, maka pahala kita akan dipindahkan ke orang yang digibahkan. Pertanyaannya, apakah pahala yang dipindahkan hanya sebagian atau seluruh pahala yang kita miliki? Seperti itu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau pertanyaannya diajukan kepada yang menggibah, tentu dia pengennya sedikit saja lah diambil kan gitu. Kalau diajukan kepada yang digibah, oh semuanya kan begitu. Nah, tentu ini menjadi sesuatu yang tidak menjadi pasti. Ini kan dasarnya hadis Nabi SAW tentang al-muflisu, orang yang jatuh payah, bangkrut. Ya. Apakah kalian tahu manil muflis, siapa yang jatuh bangkrut itu? Para sahabat, ya pikirannya itu ya orang dagang lalu potol ya habis modalnya sekian, itunya disebutnya itu insolven ya kalau itu. Nah, kata Rasul bukan itu mah sempit. Tapi ini muflis dalam hidup ini. Ya, dijelaskan. Orang yang muflis dalam hidup ini kan ya ima untung, ya ima buntung, ima pas-pasan kan begitu ya. Tentu kita berharap kita untung ya. Fa'amma man sawlat mawazinuhu, siapa yang timbangan amalnya itu lebih berat, fahuwa fi insyatin radiyah, dia dalam kehidupan yang diridhoi. Tetapi apabila man khaffat mawazinuhu, kalau ringan, lebih ringan dibandingkan dengan timbangan amal keburukan, ya. Man khaffat mawazin fahuwa fa ummuhu hawiyah, la qadarallah. Maka kembalinya nanti ke neraka, ya. Ke neraka itu. Nah, ini terkait dengan diskon-diskon itu. Makanya ada yang muflis, ya. Yang muflis itu bukan berarti dia tidak pernah ibadat. Ibadat juga, sholat ya, puasa juga, zakat juga, sudah haji juga, begitu kan, dan lain-lain. Nah, tapi ya amalnya itu tergerus. Dia pernah ya menyakiti saudaranya, ya saudara sesama muslim gitu, disakiti dengan ucapan atau perbuatan, dia pernah merugikan yang lain dengan menipu atau berbohong atau apapun kan begitu ya kan. Dan juga wasabba dan mencela ya, termasuk ini tadi apa namanya gibah ya. Gibah. Nah itu jadi termasuk poin pengurang ya kan. Nah, wallahu alam. Nah, tentu ya dihitung semua ini total positifnya berapa, kan begitu. Karenanya ada 2 malaikat kan, pasti akurat ya pencatatannya itu, Raqibun Atid. Ya, Raqib itu yang mencatat apa, itu khilaf lah. Yang pasti 2 malaikat ini ya tidak akan keteteran lah, ya kan. Iya, amal baik dicatat, amal buruk juga dicatat. Lalu direkap. Wah, ini amal baiknya sekian, begitu kan. Amal tadi pengurangnya termasuk gibah, bohong dan lain-lain kan. Iya, mungkin juga pernah lupa atau tinggal sholat atau apa begitu. Ya direkap juga gitu kan pengurangnya. Nah, akhirnya netnya berapa, itu kan. Jadi kita tidak bisa memperkirakan sedikit aja banyak, apalagi pengennya sedikit ya, bukan itu ya. Ya kita kalau mau ya tentu saja memperbanyak istighfar ya kan, dan silaturahim. Nah, plus ya ibadat-ibadat nawafil itu yang akan menolong begitu kan. Jadi akan menambali kekurangan-kekurangan itu kan. Jangan kita nawar juga ke siapa ya, itu ya. Jadi
perbanyak saja nawafil, perbanyak istighfar, perbanyak silaturahim dan sedekah, insyaallah akan menolong ya. Kalaupun ada bolong-bolong ya ketutupi, tertutupi sehingga kalau kain itu bagus jadinya, kan begitu insyaallah. Baik, jazakumullah khair. Alhamdulillah pemirsa yang berbahagia, pertanyaan-pertanyaan seputar ibadah dan fikih keluarga telah terjawab ya. Sebelum melanjutkan, kita break terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.